Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Kembali lagi bersama aku Elia di Zona Elia. Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol santai seputar belajar, ditemani oleh dua orang teman aku. Silakan memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, aku Anissa Kurnia. Hai teman-teman, kenalin aku Yuni Wijayanti. Nah, oke, sekarang aku mau tanya dulu nih. Waktu kalian SMA tuh kalian ngambil jurusan apa sih? Aku Iva. IPA. Anissa? IPA juga. IPA juga, oke. Kalau IPA itu kan ada kimia, ada biologi, ada fisika, iya. ada matematika peminatan, ya kan? Iya, betul. Nah, kalian waktu di SMA suka belajar apa? Yang pelajaran yang disukai, yang kalau kalian belajar tuh kalian semangat gitu? Ada nggak? Ada sih satu biologi. Biologi. Anissa? Biologi juga. Kenapa kalian sama mata pelajarannya? Kenapa? Kenapa suka belajar biologi kalian? Alasannya sih pelajarannya enak gitu kan. Kalau biologi kan biasanya ke alam gitu kan. Terus suka itu apa namanya? Apa itu? Prakteknya lah, prakteknya itu kan suka bawa misalnya hewan apa gitu, jangkrik apa capung Emang nggak apa takut? gitu. Enggak sih. Kayak seneng aja gitu, nambah pengalaman gitu. Gue takut soalnya. Anissa? Kalau Alasan suka biologi? Gurunya asik, friendly, jadi kita lebih mudah untuk memahami pelajarannya. Gitu aja? Iya. Kalau apa materinya ada nggak yang disukain? Materi yang disukain dari biologi yang masih diingat sekarang? Kalau aku suka tentang tumbuhan, kalau tentang manusia sama hewan kurang suka sih. Tumbuhan. Oh kayak itu ya, yang apa namanya? Sel-sel tumbuhan gitu apa Iya. gimana? Sampai dalam-dalamnya, sampai fotosintesis. Itu tuh diamati gitu pakai mikroskop apa gimana sih? Diamati sama dipelajari, jadi sampai zat kecilnya. Ngeri ya, aku anak IPS aku diam. Nah, terus kalian nih selama belajar tuh ada nggak sih kadang tuh perasaan jenuh, nggak semangat gitu loh kalau belajar? Ada lah pastinya. Anissa? Ada. Nah, terus untuk mengatasi kejenuhan itu, kalian ada nggak tips and trick buat biar aku tuh harus semangat belajarnya, biar belajarnya tuh semangat terus gitu? Ada sih mungkin tapi nggak banyak ya. Semoga aja membantu gitu. Nggak apa-apa, di-share aja. Apa? Contohnya Oke. apa? Kalau yang pertama itu pakai metode yang bervariasi, misalnya buat ringkesan atau catatan. Nah, biasanya kan kita suka males kalau ketinggalan catatan. Kalau misalnya materi yang lama suka ketimbun gitu loh, kan males mau buka lagi gitu. Terus yang kedua itu cari tempat yang nyaman buat belajar. Nah, biasanya kan kalau tempatnya nyaman, otomatis kita juga nyaman gitu loh untuk belajar. Nah gitu, misalnya di teras atau di ruang belajar kita sendiri juga bisa, di kamar juga boleh. Nah, kalau tempat belajar, kalian ada nggak tempat belajar favorit gitu? Belajar favorit? Mm-mm. Aku malah di ruang tamu. Di ruang tamu. Iya. Terus bawa buku-buku yang dari kamar di meja belajar dibawa ke ruang tamu, Iya. belajarnya di ruang tamu. Kalau Anissa? Aku di ruang tengah. Di ruang keluarga. Di ruang keluarga. Oh, nggak ada yang suka di kamar. Kenapa? Iya. Tapi kalau belajar di kamar bisa nggak? Bisa, tetap bisa. Tetap bisa. Kalau Iya. Anissa? Bisa sih, tapi nanti kalau lama tidur. Oh gitu. Iya. Kan ada kasur. Kalau Capek ada sedikit kasur ya. gitu. Capek sedikit lihat kasur langsung udah deh. Gitu. Ada tips lain nggak? Selain apa tadi? Metode yang bervariasi sama Buat catatan. buat catatan sama cari tempat yang nyaman. Iya, betul. Selain itu, Bangun suasana belajar yang menyenangkan. maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini loh, kan kalau misalnya kita belajarnya monoton gitu kan, suka bosan jenuh gitu, kita bisa sambil dengerin musik gitu. Tapi kalau yang nggak suka dengerin musik terus belajarnya suka yang sunyi gitu, ya nggak usah gitu. Jadi yang penting nyari suasana yang nyaman gitu ya. Iya. Terus ada lain? Tips and trick yang lain? Lagi ya. Ada nggak? Kalau dari Anissa apa? Mungkin rekreasi secara berkala, jadi kan kalau tiap hari belajar terus mesti bosen, jenuh. Maka dari itu kalau rekreasi itu nggak ada salahnya, malah sangat dianjurkan karena bisa merefresh otak, terus otak tuh jadi lebih siap untuk belajar lagi. Berarti nggak belajar terus-terusan tapi kadang main gitu ya, Iya. keluar. Kalau kalian buat refreshing gitu biasanya ngapain? Nge-refresh otak gitu. Biasanya kalian kegiatan yang disukain ngapain? Kalau aku sih biasanya nonton film juga bisa. Nonton film drakor, Ya, drakor, streaming. Iya, betul, streaming. streaming, saya penting streaming. Kalau Anissa ada nggak? Aku lebih suka baca buku, baca novel, kalau enggak dengerin musik. Oh, dengerin musik sama baca novel. Oke, terus ada tips and trick lain?
Mungkin menghindari ketegangan mental saat belajar. Maksudnya gimana tuh ketegangan mental yang kayak gimana? Jadi kan kalau belajar itu jangan dibikin menakutkan gitu. Kita harus nganggapin belajar asik. Kalau misal kalian tuh tegang, malah susah kan buat memahami materinya. Iya, paham. Berarti yang penting kita mikirnya tuh belajar tuh kita asik gitu ya. Oke. Jangan takut. Jangan takut untuk belajar, teman-teman. Belajar tuh asik, ya nggak? Ya. Apalagi kalau misalkan kalian tuh udah dapet tempat yang nyaman, udah suasananya mendukung, tuh pasti kalian belajar akan lebih enak gitu ya. Iya. Memahami materinya juga pasti akan lebih gampang lah. Terus ada cara lain? Mungkin meditasi, tahu kan meditasi? Oh, tahu. Kalau kalian jenuh, lelah, kan kalian tuh bisa meditasi. Meditasi itu bisa menetralisir hal-hal negatif, terus jiwa jadi lebih tenang, kalian akan lebih siap untuk kembali belajar. Oke. Keren ya. Untuk Kak Anissa sama Kak Yuni, berhubung kita masih dalam masa pandemi, kan kadang-kadang kalau pembelajaran itu selalu daring. Ada nggak tips yang bisa menghilangkan jenuh pas kuliah daring gitu? Oh iya, kan sekarang juga belajarnya masih daring ya, masih Iya. di rumah aja gitu. Ada nggak cara-cara kalian berdua untuk mengatasi kejenuhan saat belajar daring? Mungkin yang pertama melakukan perubahan fisik pada ruang belajar. Misal kayak pindah, biar suasananya tuh ganti. Kan kalau belajar daring tuh bosen ya, tiap hari di depan laptop. Terus punggung juga jadi sakit-sakit. Kalau misal pindah ruang, atau misal dari kamar ke ruang tamu, kan suasananya jadi ganti, jadi beda. Oh, intinya pindah-pindah tempat gitu ya, jangan terus di ruang tamu, terus atau di kamar, terus gitu. Biar nggak jenuh kan? Ganti suasana, iya sih. Kalau misalkan kita biasanya tuh kuliah daring tuh dari jam berapa? Pagi kan biasanya. Pagi, iya. ntar sampai siang, depan laptop nge-zoom, habis itu ngerjain tugas masih di kamar. Sore-sore otak udah wah, langsung panas otak. Ada cara lain? Mungkin yang kedua, Apa? Cara yang biasanya dilakuin? Ada nggak? Oke, dari ini dulu mungkin ada cara lain? Kalau aku sih biasanya buat kelompok belajar gitu ya, kelompok kecil gitu. Kelompok kecil, oh ya, Iya. sama teman-teman. Sama teman-teman. Kan kalau diskusi kan jadinya enak gitu loh, ada temennya buat ngobrol. Mau diskusi tentang materi juga bisa gitu. Intinya belajarnya jadi nggak sendiri gitu ya. Iya, nggak sendiri. Ada cara lain? Apa cuma dua itu aja? mungkin olahraga ringan ya. Oh, olahraga, oke. Kan di depan laptop terus kan tadi, Iya, dari iya, pagi iya. sampai sore, Mm-mm. punggung bisa sakit-sakit kan. Ah, Kalian iya. tuh kayak gitu nggak? Iya banget. Iya. Apalagi kadang kalau udah dari pagi, Pagi, iya. nge-zoom ngerjain tugas tuh berdiri buat sholat zuhur tuh langsung astaga, punggung tuh rasanya wah, parah sih. Kalau di YouTube kan tuh banyak video-video olahraga ringan, kalian bisa cari terus lakukan, walaupun nggak terlalu lama, yang bisa dilakukan di rumah aja yang kecil-kecil gitu. Yang penting badan tuh gerak ya. Soalnya juga kalau belajar daring mau pelajaran olahraga juga gimana ya gurunya ya kan? Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Jadi mau nggak mau tuh kita harus olahraga sendiri di rumah, guys. Paling enggak ya sehari 15 menit kali ya. 15 menit sampai setengah jam lah kalian bisa sit up atau mungkin jogging aja ya kan di halaman, lari pagi. Yang penting tuh badan kalian gerak gitu. Oke, mungkin segini aja kali ya percakapan kita. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.